Cerita berlanjut. Hari pun telah berganti, dan sudah jam 7 pagi. Terlihat Jerim yang sedang tidur di sofa. Tiba-tiba ia terbangun dari tidurnya dan ada jendela sistem di hadapannya. Jendela sistem itu berisi, Anda telah menyelesaikan misi tersembunyi. Membantu 3 profesor pada malam pertama insiden. Hadiah analisis. F telah diberikan. Analisis rank F. Anda dapat menggunakan mana untuk memperoleh informasi dari sebuah target. Lalu Jerim pun melihat keluar rumah, di mana Yeonchun dan Dalbong sedang berolahraga, sedangkan Naye terlihat sedang duduk santai. Jerim pun langsung mencoba skill barunya. Terlihat data dari mereka bertiga. Lalu ia kembali menggunakan skill analisis ke arah TV dan sofa. Bahkan item juga punya rating, ucap Jerim. Setelah itu, Jerim terlihat duduk dan memperhatikan Magic Stone yang ia dapatkan setelah membunuh zombie mutan kemarin. Nae pun menghampiri Jerim dan menanyakan mengapa ia sangat memperhatikan Magic Stone tersebut. Jerim mengatakan bahwa sepertinya itu sejenis dengan item katalis. Katalis? Apakah itu item dari game? Tanya Nae. Hampir mirip, tapi ini sejenis dengan Voice Experience. Entah itu manusia atau barang. Kalau kamu punya benda ini, kamu dapat menguatkan benda tersebut. Experience itu poin yang didapatkan untuk mengukur sejauh mana pemain telah melakukan progress. Itu semacam buat level up instan lah. Up level instan. Lanjut. Kalau begitu, kenapa cuma kamu liatin? Kok kamu nggak pakai? Ucap Naye. Aku masih mikir mau dipakai untuk apa? Ucap Jerim. Lalu Jerim pun berdiri dan mengatakan bahwa ia akan jalan-jalan keluar sebentar. Nae pun langsung teriak, memanggil nama Jerim dan memarahi karena belum sehari sejak Jerim pingsan dan sekarang ia malah sudah berani keluar. Akan tetapi, Jerim masih tetap akan pergi dan terlihat ia melilitkan rantai di pergelangan tangannya. Dan setelah itu, ia langsung pergi menggunakan sepeda motor. Cerita pun berpindah memperlihatkan zombie yang berkeliaran. Lalu terdengar suara kendaraan yang membuat para zombie melihat ke arah suara tersebut. Ternyata itu ialah Jerim. Melihat para zombie yang berlari ke arahnya, Jerim langsung menyiapkan rantai dan langsung menghabisi para zombie yang menghalangi jalannya. Tak lama kemudian, Jerim berhenti di suatu tempat. Dan tiba-tiba terjadi sebuah ledakan tak jauh dari tempatnya berada. Jerim pun turun dari kendaraannya dan ia mulai bersiap-siap dengan melilitkan rantai ke kedua tangannya. Di perjalanan menuju tempat yang ia datangi, terdapat zombie-zombie yang menghadang. Jerim pun langsung memasang kuda-kuda dan berkata, "Aku harus lebih dulu sampai ke sana, walaupun ini semua tidak akan mudah." Lalu ia pun mulai pertarungan Jerim dan para zombie. Cerita pun berpindah, memperlihatkan sekelompok tentara menggunakan kendaraan perang yang sedang berhenti di sebuah jalan kosong seperti membuat blokade. Kapten tentara itu bergumam, "Ada entitas baru yang sudah mengalahkan blokade pertama. Kalau aku bisa menangkapnya hidup-hidup, sudah jelas aku akan naik pangkat. Dark Monster harus ditangkap hidup-hidup. Kalian semua mengerti?" teriak kapten tersebut pada para bawahannya. Lalu dari kejauhan terlihat kerumunan zombie yang sangat banyak mulai bergerak ke arah para tentara itu. Kapten itu dengan penuh semangat langsung menyuruh para bawahannya untuk menyerang. Para tentara pun mulai menembaki zombie-zombie tersebut. Lalu dengan cepat, tiba-tiba muncul zombie yang melayang di atas langit dan terjun ke bawah menimpa salah satu kendaraan perang tersebut. Zombie itu memiliki 4 kaki dan mulut yang besar. Para tentara pun masih mencoba menembaki zombie itu. Akan tetapi semua kendaraan yang menembaki zombie itu dapat dengan mudah dihancurkannya. Dan para tentara pun terkalahkan. Berpindah pada Jerim yang sudah menghabisi para zombie yang menghadang jalannya, ia pun telah berada tak jauh dari tempat para tentara tadi dikalahkan. Ketika ia melihat para zombie yang mengalahkan para tentara, ia bergumam, "Mereka sudah menyerang sampai blokade kedua. Sial, mereka sangat cepat." Mulai terasa perbedaan antara pengalaman mimpi burukku dan dunia nyata. Beberapa varian zombie meningkat. Yang tadinya 5 ternyata 10. Dan yang terpenting, benda itu sudah sampai di sini ya.
Lalu zombie yang memiliki 4 kaki tadi menggigit kendaraan tentara hingga meledak. Dan terlihat ada magic stone berwarna orange keemasan di atas kepala zombie tersebut. Jerem pun mengaktifkan skill analisis pada zombie tersebut. Setelah menganalisis zombie tersebut, Jerem pun berkata, "Aku sudah selesai beristirahat hari ini." Setelah itu terlihat Jerem yang mengendarai sepeda motornya ke suatu tempat. Di perjalanan, Jerem bergumam, "Jumlah mereka sekitar 5.000 lebih. Deoxys Regener memang kuat, tapi itu memakan banyak mana. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan lain selain menggunakan itu." Cerita berlanjut. Diceritakan bahwa setiap musim panas, desa para artisan mengadakan festival kembang api untuk turis. Lalu terlihat Jerem yang sampai di pinggiran sungai, dan ada sebuah kapal di sungai tersebut. Jerem pun bergumam, "Festival itu seharusnya diadakan malam ini, maka harusnya ada yang beberapa tertinggal." Jerem pun masuk ke dalam kapal. Setelah ia berkeliling-keliling di kapal tersebut, ia menemukan beberapa kembang api. Lalu cerita berpindah pada malam hari, dan terlihat Jerem yang berada di atas sebuah bangunan. Ia menyemprotkan parfum ke tubuhnya. Lalu ia mengeluarkan magic stone dan rantai. Ia pun menganalisis rantai tersebut. Muncul jendela analisis yang berisi Old Chain, item tak terdefinisi. Ia berniat untuk memperkuat rantai tersebut menggunakan magic stone. Akan tetapi, ia kebingungan bagaimana caranya. Lalu ia pun meletakkan magic stone ke dekat rantai, dan muncul jendela sistem yang berisi, "Ini item yang bisa diperkuat. Apakah Anda ingin memperkuatnya?" Jerem pun mengklik tombol yes, dan tiba-tiba rantai tersebut bersinar. Muncul jendela sistem. Penguatan item berhasil. Intake chain. F-rate item. Penambahan mana 15%. Kemampuan khusus senjata. Separation F. Yang artinya pemisahan. Ia pun mengambil rantai tersebut dan mengalirkan mana ke rantai yang membuat rantai itu berselimuti cahaya mana. Jerem pun masuk ke dalam mode bertarung. Tak lama kemudian terjadi guncangan. Terlihat para gerombolan zombie yang sudah mulai berdatangan. Jerem yang berada di atas atap sebuah bangunan, ia masih memperhatikan para zombie hingga para zombie tersebut berada di dekat gedung yang ia tempati. Dan setelah itu, Jerem menekan tombol yang membuat kembang api mulai bermunculan. Para zombie pun langsung mengalihkan perhatian pada kembang api tersebut. Sedangkan Jerem langsung menyerang salah satu zombie mutan dengan cara mencekik zombie tersebut. Menggunakan rantai yang membuat zombie itu meraung dan tak lama kemudian leher zombie itu pun terputus. Lalu ada dua zombie kodok yang menyadari keberadaan Jerem. Kedua zombie itu langsung melasatkan serangan menggunakan lidah mereka yang panjang ke arah Jerem. Jerem pun langsung menggunakan skillnya yang membuat dua batang kayu besar muncul di hadapannya, yang membuat lidah zombie tadi menyangkut di kayu tersebut. Dan lalu Jerem melepaskan sabetan rantai yang membuat kepala kedua zombie tersebut terputus. Lalu ia mengambil 3 magic stone dari zombie-zombie yang baru saja ia kalahkan, dan langsung meningkatkan rantainya. Penguatan berhasil, intake chain plus 1. Penguatan berhasil, intake chain plus 2. Penguatan berhasil, intake chain plus 3. Lalu terlihat rantai tersebut diselimuti aura berwarna merah. Jerem yang sudah dikepung para zombie, ia pun tersenyum penuh semangat. Para zombie pun menyerang ke arah Jerem. Berpindah pada zombie berkaki 4, ia sudah sampai di dekat kapal yang menjadi tempat munculnya kembang api. Zombie itu langsung menyeruduk kapal tersebut yang membuat kapal tersebut pun terbalik. Lalu zombie itu merasakan aura berwarna merah dan dia langsung meloncat ke tempat asal aura berada. Sesampainya ia di tempat asal dari aura itu, ia melihat Jerem yang sedang menghabisi para zombie. Melihat para bawahannya dikalahkan, membuat ia meraung. Jerem yang menyadari keberadaan zombie berkaki 4 tersebut, ia langsung meningkatkan kembali rantainya. Muncul kembali jendela sistem yang berisi, "Intake Iron Chain plus 5, telah mencapai batas penguatan. Apakah Anda ingin memperkuatnya?" Jerem pun mengklik tombol yes. Muncul kembali jendela sistem yang berisi, "Penguatan berhasil, intake chain F, chain of flames E, menambahkan kekuatan, khusus senjata, fireworks E." Dengan rantai yang dililitkan ke tangannya, ia langsung memukulkan kedua rantai tersebut dengan mengaktifkan fireworks.
yang membuat rantai tersebut diselimuti api. Dengan gagahnya, Jerry berkata, "Festivalnya baru saja dimulai." Cerita berpindah pada kediaman seorang pria berambut pirang. Terlihat ia sedang membaca buku dan ditemani tupai putih di sana. Pria itu bernama Sebastian Kim, umur 65 tahun, profesor etologi. Lalu ada seekor burung gagak hitam datang pada Sebastian membawa sebuah kertas yang diikatkan pada kaki gagak tersebut. Sebastian pun mengambil kertas tersebut dan membacanya. Isi pesan dalam kertas tersebut adalah desa sedang dibanjiri dengan para zombie saat ini, dan mereka juga mendatangkan malapetaka di sana. Anda juga harus berhati-hati, tetap hidup, dan mari bertemu lagi. Terima kasih telah menghubungiku. Setelah membaca isi kertas tersebut, ia berkata, "Jadi dia masih hidup ya?" Itu melegakan. Lalu ia terfikir akan sesuatu. Diperlihatkan Jerim, Yeonchun, dan Dalbong yang merupakan anggota konservasi satwa langka. Sebastian bergumam, "Omong-omong, aku ingin tahu apakah anggota komunitas konservasionis aman. Kuharap mereka baik-baik saja." Tak lama kemudian, ia melihat kembang api di langit. Itu membuat dia tersentak kaget. "Hah, jangan bilang para zombie lagi main kembang api." Tupai putih tadi menghampiri Sebastian dan menunjuk ke arah kembang api tersebut. Tupai putih itu diberi nama Haneol. "Kau tidak sedang menyuruhku untuk pergi ke neraka itu kan?" ucap Sebastian. Lalu ia pun bergumam, "Ini sama seperti hari itu." Diperlihatkan Sebastian yang sedang berjalan di hutan. Dan tiba-tiba Haneo melompat ke pundak Sebastian dan menunjuk-nunjuk suatu arah. Dan Sebastian pun pergi ke arah tersebut. Sebastian pun melihat para zombie yang sedang berkeliaran. "Jika bukan karena peringatan Haneo, aku mungkin sudah mati di hari pertama insiden ini terjadi. Benar, jika bukan karena Haneo, aku tidak akan berada di sini sekarang. Aku akan mempercayai insting Hanel sekali lagi." Sebastian pun terlihat pergi dari rumahnya. Cerita berpindah pada pertarungan Jerim dan zombie berkaki empat. Zombie tersebut menerjang ke arah Jerim. Ketika zombie tersebut sudah mendekati Jerim, Jerim pun langsung melesatkan pukulan dan mengenai zombie tersebut. Dan terlihat muncul kobaran api yang mengenai tubuh dari zombie tersebut. Dan itu membuat zombie itu terdorong ke belakang. Zombie itu terlihat ia yang menghirup udara lewat mulutnya. Jerem yang melihat apa yang dilakukan zombie tersebut, ia bergumam, "Olah itu ada jaring laba-laba beracun." Zombie itu pun mengeluarkan serangan dari mulutnya. Jerem yang melihat serangan yang dikeluarkan dari mulut zombie membuat ia tersenyum. "Apakah mungkin karena skill analisis ini? Entah bagaimana aku mengerti cara menggunakan senjata baru." Lalu muncul jendela sistem. "Injeksi mana telah mencapai batas. Segera lepaskan kekuatan Fireworks." Seketika Jerim pun langsung mengeluarkan skill Fireworks. Tinju api. Skill tersebut membuat kobaran api muncul dari kedua tangan Jerim. Dan kobaran api tersebut melesat ke arah serangan jaring laba-laba beracun tersebut. Kedua serangan tersebut pun bentrokan. Sambil menahan serangan tersebut, Jerim bergumam, "Sejak zaman kuno, kekuatan api yang membakar segalanya telah menjadi musuh alami dari racun." Lalu terlihat serangan api Jerim telah mengenai zombie tersebut dan membakar zombie tersebut hingga membuat ia meraung kesakitan. Setelah api itu padam dari tubuh zombie, zombie tersebut terlihat tubuhnya yang sudah luka. "Kau mau melarikan diri?" Zombie berkaki empat itu pun meraung kembali dan membuat zombie yang lainnya mengepung Jerim. Muncul jendela sistem yang berisi, "Senjata akan bergabung lagi." Terlihat rantai yang digunakan Jerim menyatu. Para zombie pun menyerang ke arah Jerim. Jerim pun langsung menebaskan rantainya membuat para zombie yang mendekatinya tumbang. Zombie berkaki empat tadi meloncat ke arah Jerim sehingga zombie itu sudah berada di hadapan Jerim. Jerim pun langsung melilitkan rantainya ke bagian kaki depan zombie tersebut. Lalu setelah terlilit,
Jerim pun menarik rantainya yang membuat kaki depan zombie terpotong dan membuat zombie itu kembali terbakar. Berpindah pada Sebastian. Ia sedang berjalan dan ada Haniel di pundaknya. Lalu ia melihat sebuah ledakan tak jauh dari tempatnya berada. Ia pun langsung berlari menuju asal ledakan tersebut. Sesampainya di sana, ia menjadi terkejut dan berkeringat dingin. Terlihat zombie berkaki 4 tadi telah hangus dan ada Jerim yang berada di atas mayat zombie tersebut. Siapa kamu? Apa kau seorang tentara? Ucap Sebastian. Oh, Profesor Kim, ucap Jerim dan terlihat ia sedang memegang Magic Stone. Jerim, jangan katakan kalau ini semua kau yang melakukannya, ucap Sebastian dan terlihat mulutnya yang terbuka lebar karena mengetahui orang yang mengalahkan para zombie adalah Jerim. Iya, itulah kenapa Anda masih bisa hidup. Aku sudah bertarung dengan semua zombie yang ada di sini. Tapi kenapa Anda berada di sini? Ucap Jerim. Tunggu dulu. Jadi kau memberitahuku kalau kau tidak hanya mengalahkan zombie yang ada di sini, tapi monster besar yang ada di sana itu. Gimana caranya? Lalu Hanel pun mencicit sambil menunjuk ke atas. Mereka pun melihat ke atas dan terlihat sebuah meteor besar melesat menuju daratan. Jerim pun langsung berlari ke arah sepeda motornya dan menyuruh Sebastian untuk naik. Mereka pun mencoba kabur dari sana. Akan tetapi, meteor tersebut menghantam daratan dan membuat Jerim dan Sebastian terlempar dari sepeda motor. Dari bongkahan meteor itu muncul zombie-zombie. Zombie-zombie itu mendekat ke arah Jerim. Jerim pun menganalisis zombie tersebut. Tipe zombie eroded by tidak diketahui. Nama tidak diketahui. Karakteristik resilient. Aku tidak pernah melihat ini dalam mimpiku, gumam Jerim. Jerim pun mencoba memberikan serangan dan mengenai zombie tersebut. Akan tetapi serangan fisik tidak mempan dan juga memiliki pertahanan terhadap api. Ia mencoba menyerang kembali zombie lainnya dan mengenai tangan zombie. Akan tetapi tangan zombie itu beregenerasi. Jika aku menyerang di areamu itu, dia akan terus beregenerasi. Sebastian yang pingsan karena jatuh dari motornya tadi akhirnya terbangun. Jerim pun berpikir untuk kembali dulu karena ia juga telah mendapatkan semua Magic Stone. Ia langsung membopong Sebastian pergi dari sana. Sesampainya mereka di depan gerbang rumah Jerim, muncul jendela sistem di depan gerbang tersebut. Wooden Construction F. Durability 9/10. Durability-nya mengurang. Apa tidak apa. Tapi ini masih kuat, gumam Jerim. Jerim pun mengetuk pintu gerbang tersebut. Dan dari dalam ada yang berkata, "Apa itu kau, Jerim?" "Ya, ini aku, senior," jawab Jerim. Pintu gerbang pun dibuka dan terlihat Naye, Yeonchun, dan Dalbong yang kaget akan kedatangan Jerim dan Sebastian. Yeonchun yang melihat Sebastian pun berkata, "Tidak mungkin. So-chan, apa itu kau?" "Ah, tidak, Yeonchun. Aku sudah bilang, panggil aku Sebastian Kim." Jerim pun menyela percakapan mereka dan berkata, "Ada sesuatu yang ingin aku bahas tentang meteor hijau."